Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Kita awali untuk pesan healing hari ini. Pesan healing hari ini. Oke. Enlightenment. Pesan healingnya tentang enlightenment atau pencerahan. Semoga kebijaksanaan selalu menyertai kita semua. Kita semua memiliki sifat tercerahkan yang penuh kebahagiaan, cinta, dan kebijaksanaan. Namun kita tidak melihatnya atau mengalaminya karena kita terganggu oleh stres, drama, hasrat, dan ego. Jika kita benar-benar memiliki sifat tercerahkan, bukankah kita harus mendedikasikan setidaknya beberapa waktu untuk meluangkan waktu untuk menemukan pencerahan tersebut. Nah, luangkan waktu sejenak ya di hari ini, singkirkan gangguan-gangguan dan fokuslah pada ruang di dalam diri kita yang tidak memiliki batas ya. Jadi mencari jawaban pada diri sendiri. Kalian bisa lakukan meditasi, kenali dirimu sebagai sifat langit, bukan ego yang tetap dan terpisah. Sifat terbuka ini merupakan inti dari semua pengalaman. Bahkan selama cuaca terburuk, langit yang murni tetap hadir setiap saat dan melalui semua keadaan emosional dan mental. Teruslah ingat perlindungan sifat langit di dalam dirimu dan datanglah dari tempat yang lapang dan jernih itu. Nah, sebelum kamu bermeditasi atau setelah bermeditasi, kamu bisa afirmasi. Dalam hamparan kesadaran saya sendiri yang tak terbatas, saya terbangun pada hakikat sejati realitas diri saya ya. Ya, simpelnya sih dalam hamparan kesadaran saya yang tak terbatas, saya bisa menemukan segala jawaban dari dalam diri saya sendiri ya. Maksudnya segala jawaban itu pencerahan. Oke. Nah, kita lanjut ya untuk pesan semesta hari ini. Ya. Denial. I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness ya. Jadi aku mengakui tentang ketakutanku, kekhawatiran aku ya, namanya kehidupan ya. Khawatir tentang banyak hal, anak, orang tua, masa depan, karir, keuangan, bisnis, dan lain sebagainya. Tapi aku menyadari dalam ketakutanku,
aku menggantinya dengan kesadaran yang ada dalam diriku. Ya, artinya gini, kita akui ya, kita overthinking, kita anxiety, kita galau, kita takut, kita khawatir ya, kita akui ya. Tapi setelah mengakui itu, selanjutnya tumbuhkan kesadaran. Ya sudahlah, segala sesuatu yang terjadi pasti untuk kebaikan kita. Ikuti aja aliran dari semesta ini. Kita hanya sebagai pelaksana gitu ya, dan jalani dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalkan kita itu makin denial, enggak kok, aku nggak takut, aku nggak pernah overthinking, aku biasa aja, aku nggak pernah galau. Nah, kalau kita menolak itu sama aja kayak jadi membohongi diri kita sendiri ya. Padahal yang diinginkan semesta itu kita jujur baik kepada orang lain maupun pada diri sendiri. Tapi setelah mengakui, menjujurkan diri, kita langsung menyesuaikan diri dengan keadaan, berdamai dengan keadaan. Ada kesadaran itu tadi ya, bahwa segala sesuatunya biarkan berjalan, kita jalanin aja, nikmati segala yang karunia yang didatangkan pada hidup kita. Oke. Kemudian ya, oke, girl. I release any belief that no longer assists in my soul's growth ya. Aku melepaskan segala hal yang sudah nggak bisa atau menghambat ya dalam pertumbuhan spiritualku. Jadi ya termasuk kita membuat batasan untuk orang-orang yang orang siapa aja yang boleh masuk dalam hidup kita, siapa yang tidak, atau siapa saja yang membantu pertumbuhan spiritual kita, kemudian mendukung kesehatan mental kita, dan kita pun juga berhak melepaskan orang-orang yang memang menghambat baik perkembangan spiritual, mental kita, maupun hal-hal lain seperti kemajuan dalam pekerjaan, meraih cita-cita, prestasi. Sekalipun itu pasangan ya, misal kita ingin maju, kita mau sekolah lagi atau kita pengen kerja, tapi tentu saja menyesuaikan ya dengan situasi yang ada. Tapi mungkin pasangan kita benar-benar nggak mendukung, benar-benar nggak ngebolehin ya, dengan tujuan manipulatif supaya dia nggak tersaingi, atau supaya kamu nggak kemana-mana, di rumah aja sementara dia berkeliaran istilahnya seperti itu ya, atau dia tidak membiarkan kamu mempunyai penghasilan sendiri supaya tetap bergantung sama dia. Nah, itu kan sesuatu hal yang menghambat pertumbuhan jiwamu, pertumbuhan spiritualmu, dan oke, kamu berhak melepaskannya. Karena apapun itu ya, entahlah, walaupun dikatakan egois, yang terpenting itu memang diri kita sendiri dulu. Memprioritaskan diri kita sendiri dulu. Kita harus bahagia, mental kita harus sehat, spiritual kita juga harus semakin bagus ya. Kita juga harus tenang. Nah, itu baru kita memikirkan orang lain. Kalau kita nggak mengutamakan diri sendiri, orang lain nggak ada yang mengutamakan kita ya. Kita lebih sibuk mengutamakan orang lain, kemudian tidak mendapatkan balasan yang sama, malah sakitnya double. Udah nggak diperhatiin, nggak berbalas pula, malah sakitnya double. Nah, itulah seringkali kita itu tersakiti oleh ekspektasi kita sendiri, berharap orang lain melakukan hal yang sama, dan juga tersakiti karena penyesalan kita lebih banyak memberi, sedangkan diri sendiri nggak terabaikan gitu loh. Oke, nah, next kita lanjut. Oke, failure, kegagalan. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Sadarilah bahwa walaupun kita pernah gagal ya, belum sukses ya, pahami bahwa dari kesalahan itu adalah sebuah kesempatan untuk belajar ya, seperti di iklan itu ya, kalau nggak ada noda ya nggak mana belajar gitu kan. Sama halnya kita kalau nggak pernah berbuat kesalahan, kita nggak akan pernah belajar. Jadi kesalahan itu diambil hikmahnya, diambil pelajarannya, supaya kita bisa lebih baik, nggak mengulang lagi di kemudian hari, dan setidaknya kita mengetahui tentang sesuatu hal gitu ya.
Oke, next kita lanjut energi hari ini. Energi hari ini. Ya. The Magician. Hari ini kamu akan sangat kreatif dengan berbagai ide, gagasan kamu, dan bahkan ketika dihadapkan pada suatu masalah atau bertemu halangan atau hambatan, kamu selalu punya cara untuk mendapatkan solusinya, untuk melewati halangan tersebut ya, menaklukkan hambatan-hambatan yang ada. Bahkan tantangan hidup hari ini kamu selalu punya cara untuk menaklukkan ya. Mungkin kamu juga akan melakukan suatu effort kepada orang lain, bisa ke pasanganmu, anak, orang tua, ke sahabat, klien atau customer, relasi bisnis, partner bisnis ya, yang intinya kamu kerahkan kemampuan kamu, ide-ide kamu. Kalau dalam percintaan ya, otomatis untuk menunjukkan gitu ya, bahwa kamu sayang sama seseorang atau pasangan kamu. Oke. Dan dari energi The Magician ini, beberapa mungkin akan mendapatkan kejutan yang tak terduga ya, tapi tentu saja kejutannya yang positif ya, yang membahagiakan. Oke. Seven of Swords in the reverse ya. Kamu yang sempat bingung akan sebuah situasi ya, misalkan nih dalam percintaan ya, kamu yang sempat ingin melangkah maju, move on, tapi kayak kamu masih mengingat masa lalu, orang dari masa lalu, tapi hari ini kamu akhirnya udah nggak bingung lagi, menetapkan pilihan untuk terus bergerak maju, udah nggak mau noleh lagi ke masa lalu, udah nggak mau berharap lagi ke masa lalu ya. Dan ketika ada seseorang yang berusaha untuk memanipulasi kamu, baik itu dalam percintaan, pertemanan, pekerjaan, bisnis ya, tapi kamu langsung tersadar ya untuk mengambil suatu langkah atau tindakan. Nggak bisa, aku nggak bisa dimanipulasi, aku nggak bisa dimanfaatkan. Oke. Ya, Two of Pentacle. Ada keuangan yang stabil, walaupun mungkin income atau pemasukan nggak sebaik sebelumnya atau kemarin, atau mungkin bulan sebelumnya, tapi hari ini keuangan kamu cukup stabil ya, antara pemasukan dan pengeluaran. Kemudian kalaupun kamu berada dalam situasi sulit, kamu bisa bertahan ya sekuat tenaga. Pondasimu juga cukup kuat untuk survive atau untuk mempertahankan diri. Misalnya ada konflik di kantor ya, atau di pekerjaan, atau di bisnis kamu, tapi kamu cukup kuat gitu ya untuk bertahan ya. Jadi orang lain nggak bisa membuat kamu terjatuh atau kamu oleng, atau menginginkan kamu dalam ketidakstabilan ya. Kamu cukup stabil untuk menghandle apapun hari ini. Oke. Nine of Wands. Kamu sangat berhati-hati hari ini ya dalam bertindak, menanggapi sebuah masalah, dalam menjawab tawaran, atau membuat keputusan. Kamu nggak mau buru-buru ya, mungkin kamu kayak ya butuh waktu, aku lihat dulu, aku amati dulu gitu, aku pantau dulu ya. Intinya kamu akan cukup berhati-hati. Kemudian kamu juga akan membatasi diri gitu ya dari hal-hal yang menurut kamu tuh nggak penting, nggak worth it. Jadi kamu membatasi diri dan juga nggak mau terlalu open dengan kehidupan pribadimu, baik itu ke orang-orang yang kamu kenal ataupun di sosmed. Oke. Ya. The Chariot. Beberapa dari kalian hari ini melakukan perjalanan. Bisa ini perjalanan jauh, atau hari ini lebih banyak waktu buat mobile ya, berkeliling di luar rumah, di luar ruangan. Nah,
Kemudian apa yang kamu kerjakan hari ini berprogres. Jadi kalau hari ini kamu ada project atau ngerjain job, orderan, atau kamu lagi presentasi, apapun yang kamu kerjakan berprogres ya. Sama halnya dalam hubunganmu juga ada progres, jadi nggak stuck ya. Jadi semisal nih komunikasi sempat terganggu atau sempat nggak intens, nah kembali intens, atau situasi kembali normal lagi, atau seseorang kembali bergerak maju ke kamu lagi ya. Oke, dan The Chariot ini energi zodiak Cancer, so mungkin kamu berzodiak Cancer atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Cancer. Nah, kita lanjut ya, untuk apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Oke. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Waspadalah dengan apa yang kamu proyeksikan, karena kualitas yang kamu kagumi satu sama lain adalah kualitas yang kamu berdua miliki. Begitu pula kualitas yang tidak kamu sukai juga merupakan refleksi dirimu sendiri. Jadi ketika kamu mengagumi satu sama lain ya, waspadalah, kayak jangan sampai kamu salah apa ya, memproyeksikan pasanganmu ya. Jangan sampai kamu salah menilai gitu loh ya. Karena misalkan gini, di sini kan aku dapat kata-kata kualitas yang tidak kamu sukai juga merupakan refleksi kamu sendiri. Jadi berhati-hati dalam menilai atau menanggapi kamu dan pasanganmu, karena ketika kamu berpikir hal yang negatif, bisa jadi itu gambaran diri kamu sendiri gitu loh ya. Jadi kayak misalkan gini, simpelnya ya, berhati-hati ketika kayak misalkan kamu ada hubungan sama si itu ya gitu, oh kamu tuh egois banget, oh kamu tuh kenapa sih nggak mau perhatian sama aku, kenapa sih kamu nggak mau luangkan banyak waktu buat aku, kenapa sih kamu kalau di chat jawabnya lama banget, jangan-jangan kamu bla 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 ya. Itu kayak proyeksi kamu sendiri. Nah, berhati-hatilah ya, siapa tahu itu sebenarnya yang kamu tuduhkan itu adalah diri kamu sendiri. Nah gitu loh. Jadi ya mendingan let's talk gitu ya, jangan berpikir kemana-mana gitu ya, takutnya akan terjadi beneran. Nah intinya sih itu ya. Oke, lanjut ya, bimbingan malaikat atau angel guidance hari ini. Oke. Pesannya atau bimbingan dari para malaikat hari ini, romance and connection. Wow, nih something romantis. Bimbingan malaikat hari ini atau angel guidance adalah romance and connection, romansa dan hubungan. Pesan buat kita, malaikat romance berputar-putar berada di sekeliling, di sekitar hidupmu saat ini, mengantar pengalaman positif, membangkitkan semangat, dan sepenuh hati untuk mengingatkanmu bahwa cinta itu nyata. Jadi lepaskan dari trauma ya, membiarkan dirimu diromantiskan. Jadi kalau ada seseorang yang memang effort sama kamu, seperti pasanganmu atau gebetan kamu ya, terima, jangan langsung negative thinking ya, karena ini energi cinta gitu loh. Biarkan dirimu diromantiskan, menerima dan mengalami hubungan sejati penting saat ini.
Kemungkinan ruang hatimu terbuka dan penghalang atau perisai apapun telah runtuh ya. Jadi siapkan, bukalah hatimu, energi keromantisan dan hubungan akan menghampirimu, datang padamu. Kalau kamu udah punya pasangan ya, ada situasi pasanganmu lebih romantis dan kalian terhubung atau terkoneksi. Jika kamu merasa takut atau tegang tentang romansa, ketahuilah bahwa itu bukan hanya pertanda bahwa kamu ingin mengalaminya, tetapi juga merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh sistem energi kamu. Jadi jangan denial. Kamu memerlukan energi cinta, ya, butuh keromantisan. Nah, malaikatmu membimbing kamu untuk mulai melihat dirimu sebagai orang yang penuh kasih dan pantas untuk dicintai. Harus percaya diri. Ketahuilah bahwa kamu memiliki begitu banyak kebaikan dan cahaya untuk ditawarkan kepada orang lain dan dunia. Kamu juga didorong untuk mengetahui bahwa dunia ingin melihatmu, mengenalmu, dan memahami hatimu. Semua ini hanya mungkin terjadi dengan izinmu. Jadi kalau kamu nggak memberikan hatimu, nggak membuka hatimu, ya gimana kamu bisa membangun relationship atau romantisan? Ya. Hari ini energi romansa meningkat dalam hidupmu saat ini. Jika kamu sudah menjalin hubungan, ini bisa berarti bahwa kamu memiliki kesempatan untuk terhubung lebih dalam dan berbagi keintiman dan cinta. Jika hubunganmu belum menjadi fokus atau prioritas utama hatimu untuk sementara waktu, malaikatmu atau malaikat penjagamu mendorongmu untuk meluangkan waktu untuknya. Jadi akan ada support semesta memberikan jalan. Jika kamu memiliki hubungan baru yang sedang berlangsung atau ada potensi untuk hubungan baru yang berlangsung, para malaikat akan membantumu untuk melangkah maju dengannya sekarang. Panggil cinta ilahi dari alam semesta, undanglah untuk membuka hatimu, lalu bersedialah untuk menerima perhatian dan cinta dari orang lain. Apapun alasan kartu ini ketarik, inilah saatnya untuk dinikmati dengan cara yang penuh kasih. Oke. Yang terakhir, pesan ini bisa menginspirasi, bisa jadi reminder, bisa juga afirmasi. Ya. Nurturing my soul. So ini sebagai inspirasi ya. Merawat jiwaku. Pertumbuhan di semua create on all level is a priority. So I will take the time to nurture my soul with wisdom and positivity ya. Maaf nih, soalnya tulisannya warnanya putih jadi nggak kelihatan. Pertumbuhan jiwa di semua level adalah prioritas. Jadi aku akan meluangkan waktu untuk merawat jiwaku dengan kebijaksanaan dan kepositifan. Temukan ruang dan waktu untuk menenangkan dirimu dan tanyakan kepada dirimu sendiri yang kamu butuhkan pada titik ini dalam hidupmu. Meluangkan waktu untuk bermeditasi dapat sangat membantu. Ini adalah alat yang sangat sederhana tetapi sangat berdampak ya dengan bermeditasi. Tidaklah egois untuk mengutamakan kebutuhanmu ya, seperti yang tadi ya pesan semesta ya udah aku sampaikan ya, prioritaskan diri sendiri dulu. Pada kenyataannya itu penting dan perlu. Mulailah merawat jiwamu dengan pikiran-pikiran bahagia dan energi positif ya. Semoga ini bisa menginspirasi. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.